Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Sir Marco. Ya, mari kita belajar bareng. How to introduce yourself properly. Ya, bagaimana cara memperkenalkan diri secara pantas ya, atau patut ya. Ya, techniques and tips for a confident introduction. Ya, di sini saya akan memberikan teknik-teknik dan tips untuk memperkenalkan diri secara percaya diri ya. Ya, baik Sir Marco ya, itu saya gitu ya. Objektif ya. Di sini saya memiliki tujuan ya. Kenapa saya menyampaikan materi ini ya? Di sini ada tiga tujuan ya. The first one, understand the importance of self introduction ya. Ya, memahami sebagaimana pentingnya untuk mempelajari cara memperkenalkan diri yang baik. The second one, master techniques for a confident introduction. Ya, untuk memperkenalkan diri itu juga ada teknik-tekniknya supaya terlihat percaya diri. The last one is uh, enhance the first impression ya. Jadi menguatkan apa itu namanya? First impression ya. Jadi first impression itu kan cuma ada satu kali seumur hidup ya. Jadi itu bagaimana first impression kalian itu kuat gitu ya. Pertama ketemu, impressionnya bagus gitu. Itu kan cuma ada satu kali seumur hidup untuk orang yang satu ketemu dengan orang yang lainnya gitu. Nah, ya langsung bahas yang pertama ya. Why is self introduction important? Ya kenapa sih penting? Apa yang membuat penting gitu ya? Ya, yang pertama ya, opportunity to make a good first impression. Ya cuma ada kesempatan itu satu kali ya, untuk menggambarkan diri kita pada saat first impression ya. Opportunity itu kesempatan cuma ada satu kali ya. Kemudian build connection with new people or audiences. Ya, kita juga harus membuat koneksi ya sesama manusia. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Jadi kita butuh koneksi atau hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya atau audience ya. Eh, Penonton misal kalau kita ada di public speaking. Nah, kemudian the last is demonstrate confidence and competence ya. Jadi saat kita memperkenalkan diri itu juga mendemonstrasikan kepercayaan diri kita dan kompetensi kita. Ya, kompetensi siapa? Ya, kemampuan-kemampuan kita ya untuk uh, pantas atau tidak di bidang tertentu. Ya, itu kompetensi. Oke. Kemudian key component of self introduction ya. Komponen kuncinya sih apa saja untuk membuat perkenalan diri kita itu bagus gitu ya. Ya, yang pertama otomatis ada name ya. Nama itu harus clearly state your name, harus menyatakan nama dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua background ya, background. Briefly mention your background ya. Jadi singkat saja tapi memang harus disampaikan background kalian itu bagaimana gitu ya. Background siapa saja ya, seperti halnya education or work ya, etc. ya. Jadi background pendidikan, pekerjaan, kamu sih bisa apa saja gitu ya. Ya, yang terakhir purpose. Explain why you are in the current situation ya. Tujuannya ndak mungkin toh tiba-tiba langsung memperkenalkan diri loh. Tujuannya apa? Kalau misal harus memperkenalkan diri, kenapa ada di situasi tersebut itu harus jelas dinyatakan juga. Ya, oke. Kemudian ya lanjut ke communication teknik. Ya, yang pertama eye contact ya. Mata juga harus fokus kepada uh, lawan bicara gitu ya. Shows confidence ya.
tunjukkan kepercayaan dirian. Ya, mata harus pandangannya dijaga dan menunjukkan kepercayaan dirian. Ya, jangan lihat atas atau asal lihat kanan kiri, itu jangan. Ya, kemudian body language, ya, bahasa tubuh, ya. Stand tall and be assertive, ya. Jadi bahasa tubuh, ya, gemeter atau mungkin mainin tangan gitu, ya, itu kan kayak lagi panik dan tidak percaya diri. Jadi ya bahasa tubuh juga harus dijaga. Kemudian voice tone, ya, voice tone otomatis suara apa namanya, suara kita, ya. Tone itu kan tinggi rendahnya, ya, keras atau tidaknya. Speak clearly and confidently, ya. Speak clearly itu bukan berarti harus bicara keras, tapi yang penting jelas. And confidently, dengan percaya diri, ya. Sebisa mungkin jangan gemeteran gitu, ya. Kalau suka gemeteran gimana? Ya perbanyak latihan. Paling cuma itu. Ya, lanjut. Additional tips, ya. Ada tips-tips tambahan. Ya, yang pertama, ya, tailor your introduction to the audience. Tailor sih apa? Tailor itu menyesuaikan introduction kalian, ya, perkenalan diri kalian itu disesuaikan dengan audience. Misal kalau cuma sama teman sejawat atau yang sepantaran, ya, itu ndak usah terlalu kaku gitu, ya. Tapi kalau kepada guru, dosen, ya, itu kalian harus seformal mungkin. Ya, ya lihat lawan bicaranya lah, gitu, supaya ya pantas aja. Kemudian keep it neither too long nor too short, ya. Ya jaga perkenalan diri kalian itu jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu singkat juga. Kalau terlalu singkat kalian akan terkesan jutek gitu, ya. Tapi kalau terlalu panjang, ya bosen juga gitu, ya. Jangan sampai. Ya, kemudian yang ketiga, practice your introduction before the actual situation, ya. Jadi sebelum kalian harus memperkenalkan diri di situasi apapun, ya, sebaiknya itu kalian ya latihan dulu. Walaupun introduction, memperkenalkan diri itu hal yang remeh dan semua orang mungkin bisa, ya. Tapi kalau tanpa latihan, ya tidak akan sempurna gitu, tidak akan bagus gitu. Kalau asal-asalan introduction, kembali ke poin tadi, first impression kalian itu akan jelek gitu, ya. Tapi kalau introductionnya sudah bagus, first impression kalian juga terlihat bagus juga gitu. Ya, remember this, ya. Lu apa ini? What, who, where, when, why, how. 5W1H, ya. Kalian udah tahu, udah paham, ya. Tapi kenapa saya menaruhnya di sini gitu. Saat introduction, kalian memang harus mengingat ini. Loh, untuk apa? Supaya saat introduction kalian itu tidak menimbulkan pertanyaan tambahan terhadap lawan bicara kalian. Jangan sampai kata what are you doing, kata what di sini muncul, ya. Kamu sih lagi ngapain gitu, ya. Tiba-tiba introduction gitu, tiba-tiba memperkenalkan diri, itu kan aneh, ya. Jadi harus apa ya, disesuaikan gitu, ya, introductionnya. Jangan tiba-tiba my name is Yono gitu, misal, jangan gitu, ya. Atau yang kedua ini who are you gitu, ya. Lagi introduction kok bisa ada yang tanya who are you gitu, siapa kamu, loh berarti tidak jelas saat
menyatakan nama. Begitu juga yang lainnya, where otomatis menanyakan tempat, when kapan, mungkin kapan kamu lahir, why do you become a student gitu. Jangan sampai hal-hal itu muncul. Lah urutan ini juga bisa buat skala prioritas kalian gitu ya. Ya, yang pertama otomatis what ya. Ngapain kamu di sini gitu, harus jelas. I want to introduce myself gitu, misal. Who otomatis nama kalian itu ya harus ada di urutan awal ya. Nama itu harus disebutkan di awal, kemudian baru where, di mana kalian tinggal, kemudian when, kapan kamu lahir atau kapan kamu bekerja di tempat itu gitu ya. Itu urutannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Sudah ada what, ada where, ada when, ada why, ada how, tapi nama kalian sendiri belum disebutin. Itu kan jangan sampai. Jadi urutannya seperti itu ya. Ya. Ya ini ada contoh singkat saja ya. Contoh yang paling simpel. Ini saya buat menggunakan data anak saya gitu ya. Ya. Ya siapa tahu mbok nanti kalau anak saya udah besar pakai rumus saya ini untuk memperkenalkan diri gitu. Syukur-syukur lebih bagus lagi ya. Ini saya juga masih belajar ya. Ya, gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hello everyone. I'm standing here to introduce myself. Let me introduce myself. My name is Freya Alula Zelina. You can call me Lala. I was born on 29th December 2023. I live at Karangamili, RT01, RW04. My hobby is archery. My job is to teach English. I'm the first child in my family. I think that's enough for my introduction. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya di sini tidak ada job ataupun ya yang lainnya ya, karena anak saya itu baru berapa itu? Baru 7 bulan ya. Ya, jadi I am a student atau I study at, di mana itu belum gitu ya, karena masih 7 bulan ya. Ya, ya coba kita bahas pelan-pelan di sini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di situ itu sebagai greeting ya. Greeting di sini juga ada dua, hello everyone itu juga boleh ya, atau bisa kalian ganti dengan good morning, good afternoon ya, itu tergantung situasi kalian ya. Ya, kayak tadi urutannya what ya, jangan sampai ada urutan itu muncul di benak lawan bicara kita gitu ya. I'm standing here to introduce myself ya. Saya berdiri di sini untuk memperkenalkan diri saya gitu ya. Itu kan what-nya di situ. Let me introduce myself lah, ini cuma etika saja ya, sopan santun. Let me introduce myself. Biarkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri, itu hanya etika saja lah. Kemudian yang who, my name is Freya Alula Zelina ya, di sini nama harus disebutkan dengan jelas ya. You can call me Lala, atau bisa diganti my nickname is Lala ya, nama panggilannya Lala gitu. Kemudian yang tanggal lahir di sini, I was born on 29th December 2023 ya. Di sini kenapa pakai 29 bukan 29 ya? Karena menggunakan ordinal number ya, nomor yang berurutan, bukan cardinal number, nomor yang biasa ya. Misal kayak 1 2 3 itu kan cardinal number. Tapi kalau tanggal itu nomor yang berurutan, misal kayak tanggal ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 gitu ya. Jadi menggunakan ordinal number ya. Misal kayak first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth ya. Yang seperti itu ya, bukan yang 1 2 3 4 ya. Misal kalau 4 Desember berarti Desembernya ada 4 nanti gitu ya. Jangan sampai kayak gitu.
Lah kemudian lanjut, tak lompati saja langsung ke my hobby is ya. Kenapa pakai is? Karena hobinya cuma satu gitu ya. Kalau hobinya dua, ya hobinya dua, di sini kita menggunakan are gitu ya. My hobby are archery and cooking misal. Ya, gitu. Begitu juga dengan job ya, misal pekerjaannya banyak gitu ya. Itu menggunakan are ya. My job are to teach English and teach soccer misal gitu. Ya, ya ini first juga menggunakan ordinal number ya. Ya, ini example yang pertama. Tapi kalian juga bisa membuat yang seperti ini. Nah, ya, di sini kalian bisa, lah yang biru-biru ini itu kalian bisa ganti dengan data kalian sendiri ya. Hello everyone, langsung my name is, nama kalian ya. And I am your age ya, umur kalian tinggal berapa, misal 17 years old. I was born and raised in your hometown, misal Banyumas ya. I was born and raised in Banyumas and currently I'm living in current location. Berarti gini, current location itu kan berarti lokasi kalian tinggal saat ini. Belum tentu kan kalian lahir di Banyumas, tinggalnya di Banyumas. Ada loh yang lahir di Banyumas kemudian sekarang tinggalnya di Cilacap misal, itu kan bisa saja. Nah, kemudian ini ya, I graduated from ya your university or school ya. Jadi sebelum di tempat yang sekarang ya, kalian itu lulusan mana gitu ya, atau lulusan universitas mana, tinggal ini yang biru ini your university diganti sekolah asal kalian di mana ya. With a degree in your major atau field of study, itu berarti jurusan kalian ya. Misal kalau saya kan pendidikan bahasa Inggris ya, gitu, English Education Department misal kalau saya. Tapi kalau yang lain kan bisa saja di pendidikan biologi atau mungkin kedokteran ya. Ya itu bisa ya. Kemudian lanjutnya professionally I am lah sekarang itu kalian jadi apa gitu ya. Kalau saya I am a teacher ya, atau I am an English teacher gitu. I have been working in this field for, lah ini berapa tahun saya bekerja pada bidang tadi gitu. I have been working in this field for 7 years gitu. Udah 7 tahun gitu ya. And I specialize in, ya saya itu spesialisasinya atau kemampuan saya itu difokuskan di mana gitu. Your specialization or area of expertise, ya saya itu expertnya di mana gitu. Ya, misal I specialize in teaching English gitu ya. Atau kalian apalah ya. Beda-beda soalnya gitu, banyak ini ya. I have a strong passion for, ya ini saya passionnya itu apa gitu, tinggal ditaruh di sini ya. Misal passionnya for singing gitu ya, gitu, for sing a song. And I always strive to improve my skill and knowledge ya, dan saya itu selalu berjuang atau berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dan pengetahuan saya gitu ya. Lanjut, in addition to my professional life ya, pada tambahan ya, pada kehidupan profesional saya ya, I have several hobbies and interests ya. Jadi saya itu punya beberapa hobi dan ketertarikan ya. I enjoy, lah ini tinggal masukkan hobi kalian di sini. Ya, I enjoy
reading book gitu ya. Tidak harus my hobby is atau my hobby are, tapi bisa diganti I enjoy apa gitu ya. Ini yang biru-biru diganti saja. And I love spending time doing ya, dan saya itu suka menghabiskan waktu melakukan apa gitu ya, watching movie gitu ya. Ini bisa ya. These activities help me to relax and keep my mind fresh ya. Aktivitas-aktivitas tadi itu membantu saya untuk menjaga pikiranku tetap tenang dan relax ya. Kemudian fresh, segar gitu. I am strong believer in ya, saya itu penganut agama yang taat ya. E-nya ini tinggal diganti aja, kalian itu Kristen atau Islam atau Buddha gitu ya. I'm strong believer in Islam gitu. In Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Ya bisa gitu ya, tinggal diganti aja sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. And I always try to live by these values ya, dan saya itu selalu berusaha untuk hidup pada nilai-nilai keagamaan yang saya anut gitu. I'm excited to connect with new people and learn from others' experiences ya. Saya itu sangat bersemangat ya untuk berhubungan dengan orang-orang baru dan belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. I look forward to any opportunities to collaborate and contribute ya. Jadi saya itu juga sangat ingin untuk berkontribusi, berkolaborasi ya, bila ada kesempatan-kesempatan gitu. Ya lanjutnya, thank you for taking the time to get to know me. Ya terima kasih atas waktunya, untuk mengenal saya gitu ya. I'm looking forward to getting to know all of you as well ya. Saya juga sangat menanti untuk mengetahui atau kenal dengan kamu juga gitu. Ya kurang lebihnya ya seperti itu ya. Ya lanjut ke conclusion ya, kesimpulannya sih apa gitu ya. Ya cuma ada dua ini ya. Yang pertama, self introduction is crucial step in social and professional interaction. Jadi memperkenalkan diri itu merupakan step atau langkah penting ya, langkah krusial pada kehidupan sosial dan kehidupan profesional ya. Interaksi sosial dan profesional ya. Kalau interaksi sosial ya berarti ke teman-teman, lingkungan sekitar gitu ya. Lah interaksi profesional yang kayak gimana ya, di tempat kerja gitu ya. Di tempat kerja kalian interaksinya juga harus profesional gitu. Ya, kemudian yang terakhir ini ya, practice and preparation are key to a successful introduction ya. Sebetulnya apapun itu ya, kalau banyak-banyak praktek ya, terus ya disiapkan dengan baik ya, praktek atau latihan dan disiapkan dengan baik, apapun itu adalah kunci kesuksesan ya. Di sini itu kesuksesan dalam memperkenalkan diri gitu ya, supaya menjaga first impression kita ya kepada orang lain itu bagus gitu ya. Ya terkadang first impression juga penting ya, malah penting banget kalau menurut saya ya. Ya, Q&A, question and answer ya. Open the floor for question from the audience ya. Mohon maaf ini bukan live streaming, jadi saya tidak bisa nampung pertanyaan yang nonton. Jadi mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Misal kalau waktu saya senggang ya insya Allah saya jawab. Misal tidak ya
berarti lagi ndak senggang gitu. Ya, thank you ya. Oke, thank you for all of your attention ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya juga masih belajar. Ini konten pertama saya gitu ya. Ya, ya misal ada apa-apa, misal saya bisa bantu jawab, insya Allah ya. Kalau saya sempat baca, sempat ngetik balesan gitu ya, saya bales insya Allah. Ya paling cuma seperti itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.